Nah, bersama kita sudah ada Dr. Yuli Suciati, dokter SPKFR, itu dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, selamat siang dok. Selamat siang dokter. Siang, ini kan banyak orang nih banyak menyalahkan, katanya oh kurang tidur, bikin rematik. Ya tadi Pak Solihin tadi barusan ya. Tapi yang paling sering ini katanya kalau misalnya mandi malam tuh bikin rematik. Nah itu juga tuh. Itu mitos atau fakta tuh dok? Kalau mandi malamnya yang menyebabkan rematik itu mitos. Tapi kalau misalkan penderita rematik, kita sudah punya sakit sendi rematik, kemudian kita mandi malam, itu betul bisa bikin tambah sakit sendinya. Karena kalau kita mandi air dingin itu kan dingin ya, di sendi itu ada kapsul sendi itu ada reseptor nyerinya dok. Jadi itu akan mengkerut, jadi itu membuat nyeri. Jadi tambah sakit kalau mandi malam. Yang sudah rematik ya. Gitu. Tapi berarti kalau misalnya belum kena rematik mau mandi malam itu masih nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa sih, gitu. Nggak ada hubungannya. Iya, batasan waktu nggak sih? Sebenarnya kan orang bilang mandi malam tuh seberapa mandi malamnya maksudnya? Iya, jam berapa tuh dok? Itu di literatur sebenarnya nggak ada di rumah malam ya. Jadi kalau tengah malam jam 2 malam, jam 2 pagi gitu nggak apa-apa dok? Mandi dini hari ya. Ya. Itu kayaknya mandi pakai kembang mungkin. Oke. Nah ini katanya orang rasa sakit pada sendi itu tanda penyakit rematik. Ya, mitos atau fakta? Oke. Tanda sakit pada sendi itu sebenarnya bukan hanya tanda jadi rematik ya. Maksudnya ada beberapa sakit yang sendi itu ada lain selain rematik, ada sebutnya artritis. Nah, artritis itu juga bisa menyebabkan nyeri sendi. Jadi tidak semua nyeri rematik itu sakitnya pada sendi, walaupun sebagian besar memang nyerinya pada sendi. Gitu. Jadi ada artritis, ada rematik. Nah, ini gimana untuk dibedakannya dok? Mungkin masyarakat perlu tahu apa sih sebenarnya yang disebut rematik ini? Kalau rematik itu kan sebenarnya rematik itu penyakitnya sistemik ya, seluruh tubuh kenanya gitu. Kemudian pada seluruh bagian tubuh, tapi dia tergantung organ-organ mana yang mau terkena. Walaupun paling banyak itu sendi. Nah kalau artritis itu dia khusus menyerang sendi saja, pada sendi-sendi yang ada kapsulnya kayak gitu. Nah, sendinya nih yang mana aja nih dok biasanya yang paling sering? Ya. Paling sering tuh orang-orang kalau sakit yang rematik itu sendi-sendi tangan, jari-jari kecil kayak gitu kan. Nah kalau misalkan kalau artritis atau orang awam bilangnya itu pengapuran, paling umum adalah lutut, pengapuran lutut, pengapuran tulang belakang, itu sering banget. Ini penyebab yang paling sering nih masyarakat harus tahu apa sih? Apakah usia atau berat badan atau apa dok? Oke. Yang mana nih? Kalau misalkan untuk rematik kan sebetulnya kita tahu penyebabnya autoimun ya, di mana sistem imun kita sendiri menyerang badan kita sendiri, kemudian salah persepsi dia. Nah kalau misalkan artritis paling sering itu memang karena faktor usia atau degenerasi. Kalau ada faktor-faktor lain yang memperberat yaitu kelebihan berat badan, kemudian kalau dia pernah ada risiko trauma, cedera, dia bisa juga artritis atau pengapuran gitu dok. Nah, ini karena orang nggak banyak tahu mengenai tadi bedanya rematik tersebut, sehingga banyak orang berpikir bahwa kalau sudah tua, usia lanjut, baru dia menderita rematik. Mitos atau fakta? Kalau usia sudah tua, kena rematik itu kayaknya mitos deh. Jadi kalau misalkan terkena artritis, kalau kena rematik, belum tentu. Nah, kita banyak orang nih Dokter Sila suka nanya, paling sering tanya adalah gini, dok, pantangannya apa? Gitu. Kalau mereka merasa bahwa nyeri-nyeri sendi. Nah, kita coba lihat nih, apa makanan-makanan yang memicu rematik? Coba lihat tayangan berikut ini. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, tentunya Anda cukup sering mendengar keluhan tentang rematik, bukan? Rasa sakit dan nyeri yang menyerang sendi dan juga struktur jaringan di sekitarnya ini dapat diderita oleh banyak orang. Nah, untuk Anda yang menderita rematik, ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya tidak Anda konsumsi loh. Apa saja ya pemirsa? Berikut ini adalah beberapa makanan pemicu rematik versi Ayo Hidup Sehat. Siapa sangka salah satu makanan yang dilarang adalah tomat. Tomat ternyata mengandung zat yang juga banyak terkandung dalam makanan tinggi purin, yaitu glutamat. Glutamat bisa menyebabkan gejala artritis atau peradangan dan pembengkakan pada sendi, serta mampu membuat gerakan tubuh menjadi sulit dan menyakitkan. Selanjutnya adalah daging merah.
Bagi Anda para penderita rematik sangat dianjurkan untuk mengurangi konsumsi daging merah karena mengandung fosfor. Perlu diketahui bahwa semakin banyak fosfor dalam tubuh, maka akan semakin banyak pula kalsium yang hilang dari tulang Anda. Daging juga memiliki kalori yang tinggi dan dikhawatirkan akan menaikkan resiko gejala rheumatoid arthritis atau pembengkakan sendi. Susu rupanya juga patut dihindari jika Anda menderita penyakit rematik. Konsumsi susu perlu dikurangi karena susu mengandung purin, yaitu sejenis zat yang mampu berkontribusi dalam menaikkan jumlah asam urat dalam tubuh. Selanjutnya adalah ikan bertempurung, seperti kepiting dan juga udang. Layaknya susu, kepiting, udang atau jenis ikan bertempurung lainnya mengandung purin yang apabila dikonsumsi dan diserap dalam tubuh, maka akan berubah menjadi asam urat. Makanan pemicu rematik terakhir adalah gula. Penderita rematik disarankan untuk mengurangi makanan dan minuman manis karena hal tersebut dapat memperburuk nyeri sendi. Selain itu, konsumsi gula berlebihan juga mampu menaikkan berat badan dan secara langsung akan memberi tekanan lebih pada sendi Anda. Nah, tadi itu makanan-makanan yang katanya harus dihindari, tapi dari tadi tuh kita nggak lihat adanya emping. Nah, pasti masyarakat pada nanya nih, emping ini boleh apa enggak? Emping itu sebenarnya kaitannya bukan hanya rematik ya, dia emping itu kaitan langsungnya ke asam urat ya, asam urat. Jadi, nah asam urat itu kalau kita tinggi asam urat di badan kita juga bikin sakit sendi juga, seperti itu. Jadi dibilangnya gout arthritis kan, gitu seperti itu. Nah, kalau gout arthritis itu nyeri sendinya di sendi yang mana nih, Dok? Dia sendi-sendinya juga sendi-sendinya jauh, misalkan kayak di siku, kemudian kayak di ankle. Nah, itu nyerinya di seperti itu. Kadang-kadang sendi-sendi tertentu yang kena itu hampir mirip-mirip yang kenanya gitu, antara rematik, artritis, gout, seperti itu. Ini terakhir nih, Dok, tips-tips mungkin untuk masyarakat yang misalnya mau menghindari penyakit rematik ataupun yang sudah terkena penyakit rematik, apa solusinya, Dok? Kalau saat sebelum terkena penyakit rematik, saran saya sih tetap minum suplemen yang untuk kesehatan sendi itu boleh tuh, seperti apa ya, glukosamin, kondroitin, MSM, sulfat tuh boleh, seperti itu. Kemudian rajin lakukan latihan-latihan peregangan tubuh. Kemudian kalau yang sudah terkena rematik pada saat lagi nyeri sendi, jangan dipanasin. Jangan dipanasin. Jangan, biasanya kadang-kadang kan mereka kalau nyeri sendi tuh maunya dicelupin air anget, dikasih air anget biar enak, atau dikasih yang panas-panas. Padahal kalau saat lagi nyeri banget, harusnya kita kompres es dan istirahat. Untuk meredakan peradangannya malah pakai es ya, Dokter. Nah, ada nggak gerakan tertentu mungkin yang bisa meredakan nyerinya? Sebenarnya kalau saat lagi nyeri itu kita istirahat. Ya, di istirahat fokusnya gitu. Pada saat nyerinya berkurang baru kita mulai melakukan gerakan-gerakan sendi normal. Nah, baik. Nah, ada satu lagi nih, pasien suka nanya nih, kalau tadi udah nanya makanan yang dipantangin apa, mereka sekarang nanya makanan apa yang mungkin bisa meredakan rematik. Tapi nanti saat lagi kita lihat setelah ini. Makasih, Dok. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, rheumatoid arthritis atau sering disebut dengan rematik adalah penyakit yang dapat menyebabkan nyeri sendi yang parah. Beberapa orang menderita artritis setelah usia tertentu dan ada pula yang mengalami artritis sejak lahir. Berikut makanan yang dapat meredakan rheumatoid arthritis versi Ayo Hidup Sehat. Pertama adalah labu. Labu kuning merupakan salah satu buah yang dapat diolah menjadi berbagai macam makanan lezat. Selain itu, labu juga memiliki tekstur yang lembut. Di balik lembut dan manisnya labu, tersimpan sederet manfaat yang bisa diperoleh bila mengkonsumsinya setiap hari. Salah satunya bisa meredakan rheumatoid arthritis, karena labu mengandung banyak karoten yang bersifat antiinflamasi yang mengurangi peradangan pada sendi. Selanjutnya ialah ikan. Hewan yang hidup di air ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Karena ikan mengandung banyak asam lemak omega 3 yang dapat mengurangi peradangan otot pada sendi.
Selain dapat mengurangi peradangan pada otot, lemak omega 3 yang terdapat pada ikan juga dapat menghentikan produksi enzim yang menggerogoti jaringan tulang rawan pada tubuh. Teh hijau atau yang sering disebut green tea ini sebenarnya sudah lama populer di Asia Tenggara, seperti Korea, Cina, dan Jepang. Teh hijau telah lama dikenal sebagai tanaman yang memiliki beragam khasiat. Khasiat teh hijau sudah banyak dimanfaatkan oleh banyak orang untuk menambah kecantikan wajah atau menurunkan berat badan. Hal ini disebabkan karena teh hijau tinggi akan kandungan zat antioksidan yang dapat mengurangi rasa nyeri akibat artritis. Selain itu, kandungan nikotin dalam teh hijau juga dapat berperan sebagai penekan rasa sakit. Jeruk merupakan buah sitrus. Kandungan fitokemikal pada jeruk dapat mencegah beberapa penyakit kanker. Jeruk juga banyak mengandung kolagen yang baik untuk kesehatan tulang. Selain itu, jeruk juga memiliki banyak kandungan vitamin C yang dapat membuat tulang menjadi sehat, serta antioksidan yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dr. Sila dan Dr. Yuli ini lumayan juga Iya. sih sebenarnya, bukan yang nggak enak lah gitu, enak ini enak-enak sebenarnya. semua nih Iya. sebenarnya. Tapi emang ingat bahwa emang kita tetap aja, terutama pada penderita RA atau rheumatoid arthritis itu ingat untuk selalu deteksi dini komplikasi-komplikasi yang lain, kan itu lebih bahaya dok ya? Iya betul. Iya. Dan- Deteksi dininya. Iya, deteksi dini yang penting.